Bab 539-541. Bab 539. Pak Dirja, kalau aku berani melawan mereka, para tokoh besar di istana akan menghabisiku. Ujar Satria dengan tampang sedih. Namun, dia malah merasa sangat lega. Dalam sejarah Nuala yang sudah berdiri selama 200 tahun, masih belum pernah terjadi hal di mana pejabat militer memukul pejabat sipil. Jika Satria berani bertindak, dapat dibayangkan konsekuensi yang akan diterimanya. Selain itu, dia memang sengaja membiarkan para pelajar itu memukulnya agar mereka tidak menggunakan koneksi mereka untuk mencari masalah dengannya lagi. Ternyata, tebakan Satria memang benar. Setelah memukulnya, sekelompok orang itu tidak mengancamnya lagi. Berhubung Wira juga tidak mencari masalah dengannya, dia pun membawa bawahannya dan kembali ke balai prefektur. Di sisi lain, Dirja masih terus memaki Satria. Dasar pecundang, mereka itu cuma sekelompok sarjana provinsi yang nggak punya jabatan resmi dan seorang pejabat tingkat ke-8 di Akademi Hanali. Tapi, mereka malah bisa membuatmu ketakutan hingga begini. Kamu itu pejabat militer tingkat ke-5, loh. Pak, kamu bukannya nggak tahu. Di Nuala, pejabat militer nggak ada apa-apanya di hadapan pejabat sipil. Aku nggak mungkin berani melawan mereka. Satria tersenyum getir dan melanjutkan, Pak, bocah itu sangat licik dan punya bantuan dari begitu banyak sarjana provinsi. Sebaiknya, kita lupakan saja soal masalah ini. Kamu mungkin takut sama mereka, tapi aku nggak. Dirja yang juga merupakan seorang sarjana kerajaan mendengus. Aku ini prefektur kota pusat pemerintahan Lokana. Setiap tahun, aku juga dapat penilaian terbaik. Asalkan ada yang memujiku di istana, pangkatku bisa naik menjadi pejabat tingkat ketiga dengan lancar. Satria tertegun, lalu berkata dengan kesal. Semuanya gara-gara Wira, dia yang sudah merusak masa depanmu. Dalam penilaian pejabat, pajak merupakan unsur yang penting. Provinsi Donosobo berada di perbatasan sehingga pemungutan pajak di tempat ini sangatlah berat. Di kota pusat pemerintahan lainnya, pajak yang diserahkan ke istana setiap tahunnya rata-rata tidak mencapai permintaan istana. Namun, Dirja memiliki banyak cara dalam pemungutan pajak. Setiap tahun, dia selalu bisa menyerahkan pajak yang mencapai permintaan istana. Awalnya, setelah masa jabatan Dirja ini selesai, dia sudah bisa naik pangkat menjadi pejabat tingkat ketiga dengan menyogok orang-orang di istana. Namun, gara-gara pemberontakan yang terjadi di Kabupaten Hiloka dan Wira yang berhasil menjatuhkan Wolfi, pangkat mereka pun diturunkan. Jadi, biarpun kamu bisa melupakan masalah ini, aku nggak akan mungkin bisa. Dirja mendengus. Aku mau buat bocah itu rugi besar dan mengambil uangnya sebagai uang sogokan untuk masuk ke ibu kota. Satria mengangguk, lalu berkata dengan bingung. Tapi, selain sekelompok sarjana provinsi itu, keluarga Sudarto sepertinya juga mendukung Wira. Kalau kita menyentuhnya lagi, mereka mungkin akan membuat keributan. Mana mungkin ada sekelompok sarjana provinsi yang akan melepaskan masa depan cerah mereka demi seorang pedagang yang sudah ditelantarkan istana. Mengenai keluarga Sudarto, itu pasti hanya keputusan Pramana sendiri. Ayahnya nggak mungkin setuju. Dirja mencibir. Kalau tebakanku benar, begitu kamu kembali ke sini, sekelompok sarjana provinsi itu pasti sudah pergi. Setelah keluarga Sudarto mendengar berita ini, Pramana juga akan segera dipanggil untuk pulang. Seharusnya begitu. Satria mengangguk, lalu berkata. Tapi, anak itu juga nggak gampang dihadapi. Dia itu sangat licik. Aku khawatir dia masih punya jalan keluar lain. Begitu mendengar nama Dirja, sekelompok sarjana provinsi itu sudah agak waspada dan tidak begitu berani bersikap sombong lagi. Jika bukan karena Pramana memberi semangat, mereka semua pasti tidak berani berkutik. Dirja tersenyum meremehkan dan berkata, aku nggak takut sama trik-trik kecilnya. Kali ini, aku yang akan menghadapinya secara langsung, aku jamin nggak ada orang yang bisa menolongnya. Di luar kota pusat pemerintahan Lokana, wiryawan yang bekerja di Akademi Halani berkata dengan hormat. Tuan Wahyudi, aku masih harus kembali untuk mengurus pemakaman ibuku. Aku pamit dulu, ya. Tugas seorang anak memang berbakti pada orang tuanya. Tuan Wiryawan benar-benar adalah panutan kami. Wira menangkupkan tangannya, lalu menyerahkan sebuah bingkisan kepada Wiryawan dan melanjutkan. Ini hanya beberapa barang produksi dusun kami. Semoga Tuan Wiryawan bisa menerimanya. Di dalam bingkisan itu terdapat 1,5 kg gula putih, 10 batang sabun, dan 100.000 gabak. Total nilai semua barang itu sekitar 300.000 gabak. Bab 540. Terima kasih, Tuan Wahyudi. Setelah menerima bingkisan yang berat itu dan merasakan ada uang perak di dalamnya, Wiryawan pun merasa senang. Setelah itu, dia pun naik ke kereta kudanya dan meninggalkan tempat ini. Nohan juga berjalan maju dan berkata, Tuan, istriku akan segera melahirkan. Jadi, aku juga pamit dulu ya. Ini juga merupakan hal besar. Kembalilah ke sisi istrimu. Wira mengambil sebuah bingkisan, lalu menyerahkannya kepada Nohan dan mengatakan hal yang sama seperti tadi, para pelajar sangat mementingkan harga diri. Jika langsung memberi mereka uang di hadapan umum, tidak akan ada yang menerimanya. Tindakan itu bahkan bisa membuat mereka menjadi musuh. Tidak lama kemudian, satu persatu sarjana provinsi berpamitan dengan Wira karena memiliki masalah keluarga yang berbeda-beda.
Wira pun merasa menyesal dan memberikan bingkisan kepada mereka semua. Dalam sekejap, 11 orang itu pun sudah pergi semuanya. Pramana mengerutkan keningnya dan bergumam dalam hati. Ternyata mereka tetap takut pada Dirja, makanya mereka nggak berani lanjut mengikuti kami. Tep, tep, tep. Tepat pada saat ini, terdengar derap langkah kuda yang mendekat, seorang pengawal berpakaian hitam turun dari kuda dan berjalan ke hadapan Pramana, lalu berlutut sambil berkata, "Tuan Pramana, Tuan Besar jatuh sakit. Jadi, Nyonya menyuruhmu pulang ke rumah." "Ayahku sakit." Pramana mengerutkan keningnya dan berkata, "Gardana, katakan saja yang jujur. Apa ayah menyuruhmu membohongiku agar aku pulang ke rumah? Kalau kamu membohongiku, kelak kamu nggak usah ikut aku lagi." Ekspresi Gardana langsung menjadi muram. Dia menunduk dan berkata, Tuan Besar memang benar-benar sakit. 3 hari yang lalu, dia mulai flu. Sekarang, keadaannya sudah makin parah." Pramana berkata dengan tidak percaya. "Sembarangan, kita punya dokter pribadi. Mana mungkin dia nggak bisa menyembuhkan flu ayah?" Gardana berkata dengan suara rendah, "Tuan Besar benar-benar sakit." Sebelum Pramana sempat berbicara lagi, Wira menepuk-nepuk pundaknya, lalu berkata, "Semua orang pasti bisa sakit. Sebaiknya, kamu pulang dan jenguklah ayahmu. Lagian, masalah di sini juga sudah selesai." "Paman Wira, kalau begitu, aku pulang dulu. Kalau ayahku baik-baik saja, aku akan segera menyusulmu." Setelah mempertimbangkannya, Pramana pun memutuskan untuk kembali dan berpamitan kepada Wira. Danu, pemuda dari tim pengawal, David, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran mengerutkan kening mereka. Mereka merasa nyali para pelajar ini terlalu kecil karena hanya seorang prefektur saja sudah bisa membuat mereka ketakutan seperti ini. Sejujurnya, mereka juga takut pada prefektur. Namun, mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka demi Wira. Wajar saja orang takut dan ingin menghindari bencana. Wira tidak menyalahkan orang-orang itu, apalagi persahabatan mereka masih belum begitu mendalam. Kemudian, kelompok mereka pun melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah dusun kecil. Setelah masuk ke dusun, mereka berencana mencari tempat tinggal. 20 kereta kuda yang memasuki dusun tentu saja menarik perhatian banyak penduduk dusun. Semua orang pun menjulurkan kepala untuk melihat orang yang datang ke dusun mereka. Begitu melihat penduduk dusun ini, Danu langsung merasa sedih. Sebab, penduduk dusun ini kurang lebih sama dengan penduduk dusun Darmadi dulu. Tubuh mereka semua terlihat kotor, pakaian mereka juga sangat lusuh dan tipis. Ada banyak penduduk yang telanjang kaki sehingga kaki mereka terluka akibat kedinginan. Semua penduduk dusun juga sangat kurus dan tempat tinggal mereka juga terbuat dari gubuk jerami. Wira melambaikan tangannya, lalu seorang anak yang sudah hampir remaja dan telanjang kaki mendekat dengan ketakutan. Wira memberikan sedikit uang kepadanya dan bertanya, "Sobat, siapa namamu?" Pemuda itu tidak begitu berani menerima uang yang diberikan Wira. Setelah Wira memasukkan uang itu ke tangannya, dia pun berlutut dan menjawab sambil bersujud. "Tuan, namaku Mada Pranowo." Wira memapahnya untuk berdiri dan berkata, "Mada, kami ini pedagang yang lewat. Kami mau cari beberapa rumah untuk bermalam, sebaiknya rumahnya yang berderetan, setiap rumah akan dibayar 2.000 gabak semalam." "Hah?" Mada langsung terkejut dan buru-buru menjawab, "Tuan, uang yang kamu tawarkan terlalu banyak. Orang-orang sudah bersedia menampung kalian dengan harga 200 gabak kok." Bab 541. Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Kalau sudah merepotkan orang, kasih 2.000 gabak juga nggak masalah. Bantu aku pergi menanyakannya, ya." Sebenarnya, Wira bukannya tidak rela memberikan uang yang lebih banyak. Saat ini, uang hanyalah nominal baginya. Jika memberikan 2.000 gabak kepada keluarga miskin ini, mereka bisa menggunakannya untuk membeli beras dan mie. Sebaliknya, jika memberi hingga 10,000 sampai 20,000 gabak, uang itu mungkin akan dirampas orang lain. "Tuan, kamu benar-benar baik hati sekali. Aku akan membantumu mencari tempat untuk menginap," kata Mada sebelum pergi. Seluruh dusun seketika menjadi heboh. Tidak lama kemudian, sekelompok penduduk dusun yang berpakaian lusuh datang bersama dengan seorang pemuda berjubah panjang. Pakaian pemuda itu tampak luntur dan memiliki tambalan. Meskipun begitu, pakaiannya sangat bersih dan wajahnya juga terlihat cerah. Kemudian, Mada mengenalkannya kepada Wira, dan berkata, "Tuan, ini adalah Kak Patli, kepala dusun dari dusun Pranowo. Dia itu sarjana kabupaten yang punya gelar resmi, juga tuan tanah utama di dusun kami. Keluarganya punya tanah seluas 33 hektare. Tapi, dia sangat baik kepada kami karena hanya mengambil 20% uang sewa." "Kak Patli sangat berakhlak mulia," kata Wira sambil memuji dengan tulus. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku Wira Darmadi, orang dari Kabupaten Uswal. Aku mau pergi ke kota provinsi untuk berdagang. Biasanya, tuan tanah akan mengambil persentase sewa yang tinggi. Sekalipun orang itu memang baik hati, dia juga akan mengambil sebesar 40% sampai 50%. Di era ini, hanya mengambil biaya sewa sebesar 20% sudah bisa dianggap sangat berwelas asih. Bagaimanapun juga, tuan tanah juga harus membayar pajak. Ujian Kak Wira sudah berlebihan.
Pajak yang diminta istana sudah terlalu besar. Biarpun aku hanya mengambil 20%, penduduk dusun juga sudah kesulitan, jawab Patli sambil tersenyum tidak berdaya. Kemudian, Patli menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Aku wakili penduduk dusun untuk berterima kasih atas kemurahan hati Kak Wira, tapi kamu nggak perlu bayar begitu banyak untuk menginap di dusun ini. Wira melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Patli membahas masalah uang lagi. Akhirnya, Patli dan Mada pun membawa Wira serta rombongannya mencari tempat menginap di dusun. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, mereka berhasil menemukan 10 rumah di dusun. 4 di antaranya memiliki halaman batu bata, sedangkan yang lainnya hanya memiliki pagar dari kayu. Setiap penduduk yang menerima uang sebesar 2.000 gabak dari Wira merasa sangat berterima kasih. Faktanya, mereka juga paham bahwa menyewakan rumah pedesaan dengan harga 100 gabak untuk semalam sudah termasuk sangat tinggi. Setelah itu, kelompok Wira pun mulai memasak dan mempersiapkan makan malam. Di sisi lain, Wira, Danu, David, dan belasan orang yang lain pergi ke rumah Patli. Rumah Patli memiliki 8 kamar yang terbuat dari batu bata dan sangat bersih. Setelah 2 kereta kuda ditarik ke halaman, Wira pun mengeluarkan 2.000 gabak dan memberikannya kepada Patli. Namun, Patli menolak dan berkata, Kak Wira, para penduduk sudah terima uang yang cukup banyak darimu. Aku nggak menghalanginya karena hidup mereka memang sudah. Tapi, aku nggak kekurangan apapun. Jadi, aku nggak bisa ambil uang kalian hanya karena menginap semalam saja. Melihat Patli yang berbicara dengan begitu tulus dan juga tidak terlihat kekurangan uang, Wira pun menyimpan kembali uangnya. Pada saat ini, seorang bocah laki-laki berjalan keluar dan memeluk kaki Patli. Dia menatap Wira dengan bingung dan berkata dengan suara pelan. Ayah, kita kedatangan tamu. Patli menarik bocah kecil itu ke depan dan berkata sambil tersenyum. Iya, dia ini Paman Wira, orang yang sangat baik hati. Bocah laki-laki itu melebarkan matanya, lalu memberi hormat dengan kikuk dan berkata, Halo, Paman Wira. Wira tersenyum, lalu mengambil sepotong gula kristal dari kereta kuda dan menaruhnya di tangan bocah kecil itu. Kemudian, dia bertanya, Siapa namamu? Bocah itu melirik Patli sekilas. Melihat Patli mengangguk, dia pun menerima gula kristal itu dan menjawab. Terima kasih, Paman Wira. Nama panggilanku Prama, nama lengkapku adalah Pramadana. Namanya juga anak kecil, belum tahu apa-apa, ucap Patli sambil tersenyum sungkan. Kemudian, dia berteriak ke dalam rumah. Siska, bawa Prama ke dalam. Aku mau bawa Kak Wira ke kamarnya. Seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar, lalu memberi salam kepada Wira dan menggendong bocah kecil itu kembali ke kamar. Setelah itu, makan malam pun dimulai.